Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si GBP USD dan juga Euro USD. Oke, di sini kita akan ambil untuk weekly view-nya dulu ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai si GBP USD ini. Kalau dari GBP USD secara trennya, secara tren keseluruhan atau bigger trendnya itu dia masih uptrend, karena memang posisinya kalau kita perhatikan di daily-nya itu daily-nya masih uptrend, kecuali memang dia itu bisa break dari 26.034. Nah itu baru dikatakan downtrend. Nah breaknya dari sini ya, nah dia break dari sini, nah ini baru dikatakan downtrend. Jadi selama harga masih di atas ini, itu masih dikatakan untuk uptrend untuk si GBP USD ini sendiri. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, berarti kan kalau kita lihat ya, ini harganya itu pullback nih, pullback dari level si 2602 2665 ya, level yang sering kita bahas juga ya beberapa video lalu gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di time frame 4 jam ya, jadi kalau yang downtrend ini ya, ini kan dia downtrend. Oke, jadi kalau kita lihat nih, ini kan downtrend. Nah downtrend itu minor trendnya dia, bukan major trend gitu. Jadi kalau majornya itu masih uptrend. Makanya sebenarnya kalau misalkan dia untuk balik lagi ya, mendekatin area ini, ya mendekatin area 2602 atau 2665, itu kita masih bisa ancang-ancang untuk ambil buy ya, dengan stop loss mungkin kurang lebih di bawah garis kotak hijau ini gitu. Tapi saran saya jangan kalian buy di 2665 ya, tapi buy-nya itu kayak rada di tengah-tengah gitu ya, supaya nanti stop loss itu juga nggak terlalu jauh atau nggak terlalu lebar. Soalnya kalau kita buy dari 2665 itu nanti kurang lebih stop lossnya bisa 70 pip sampai 75 pip. Nah itu terlalu jauh gitu. Makanya lebih baik kita ambil buy-nya itu mendekatin pertengahan dari kotak ini ya. Kalau bisa kita ambil bagian-bagian sini supaya nanti stop lossnya nggak begitu jauh. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, sebentar kita lihat lagi di sini. Nah ini kan dia lagi pullback ya. Nah pullbacknya ini kalau kita lihat juga ini berada di area resistennya dia. Kenapa ini kita sebut sebagai resisten ya? Karena kalau kalian perhatikan di sini ya, selama beberapa waktu ke belakang ya, mulai dari tanggal 22 Juni itu dia kalau udah di bawah ini ya, di bawah 27870 itu dia cenderung untuk retest ke bawah gitu, dan retest ke sini kembali begitu. Dan juga begitu dia bisa break dari 27 baru kita cari buy gitu. Tapi cari buy gimana? Kita tunggu dia naik dulu, kena breakout, tunggu dari tes, balik ke zonanya, baru kita ambil ya, dengan target harga di CPR level yaitu di 2845, kemudian 29 sampai target tertingginya itu kalau saya perhatikan di 30052 di sini gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi yang berarti kan di sini buy. Nah break dari 26 baru kita ambil posisi sell ya, posisi sell dengan target di mana? Nah kalau kita lihat di sini untuk targetnya itu bisa kurang lebih ke harga 24936 ya, atau terdekatnya itu di 25379 gitu. Berarti kan kalau dia break dari sini dia udah downtrend gitu posisinya. Oke. Nah tapi kalau kita lihat lagi dari si DXY ini sendiri ya, DXY ini itu udah coba untuk break dari 61.8 dan 50. Artinya dia ada posisi atau potensi untuk lanjut naik lagi selama dia belum bisa break di bawah 50 ini atau di 101.58 gitu. Ya selama dia belum bisa break dari sini, berarti potensi dia untuk lanjut naik dengan mengambil area resisten di sini, yaitu di kurang lebih di angka 103 sampai 103.5. Jadi kurang lebih 50 pip range-nya ini gitu. Artinya kalau untuk GBP USD misalkan si DXY lanjut naik, dia akan pullback ya. Artinya dia akan pullback dari mana? Pullback dari sini, lanjut ke sini ya. Oke. Jadi dia bisa dikatakan lanjut turun ya, dan bisa break dari si 2537 ini gitu. Atau dia bisa ambil lagi di sini nantinya, tergantung si DXY-nya. Kalau DXY-nya belum bisa break ya dari si angka 100 ini ya, dari si Fibo 100, maka si GBP USD cenderung ketahan di 26 dan masih bisa melanjutkan kenaikannya dia gitu. Oke, kemudian ini untuk GBP USD. Nah kita lihat lagi untuk Euro USD. Oke, di sini untuk Euro USD. Nah kalau untuk Euro USD sendiri sama trennya itu untuk bigger trend ya. Kalau kita lihat di sini
itu uptrend juga, jadi belum downtrend. Si Euro USD sendiri dikatakan downtrend kalau ketika dia bisa break dari sini 839 sampai 811 gitu. Selama dia masih di atas ini, itu masih uptrend gitu untuk GBP, untuk si Euro USD ini sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk trennya saat ini, dia itu berada di minor trend ya, minor trend downtrend. Nah ini kita sebenarnya masih bisa manfaatin area buy zone, ada dua ya, ini high risk ya, ini low risk gitu, ada dua buying point gitu. Artinya kalau dia break dari sini, dari angka 9.000 ya, itu dia akan lanjut turun, berarti kita ambil sell dengan target harga di 803.97 atau 811. Tapi saya nggak gitu recommended untuk sell saat ini gitu, karena memang trennya masih uptrend, apalagi kalau kita ambil di angka 902 ya, 942 sampai 839 ini gitu. Better kita looking for buy aja untuk kedua area di sini gitu, kecuali yang di note kan dia break dari si 811 gitu, dia break dari sini baru kita ancang-ancang nih ambil sell, tunggu dia retest break, tunggu dia retest lagi baru kita ambil sell dengan target harga kurang lebih di angka 7.000 ya sampai 6.500an gitu selling pointnya gitu. Oke. Nah ini kalau kita perhatikan juga dia masih berada di bawah tekanan downtrend untuk si Euro USD, tapi nggak menutup kemungkinan dia akan balik uptrend lagi kalau dia bisa break dari mana? Break dari si area ini gitu. Ini areanya kalau kita lihat itu kurang lebih di level harga 10.20 ya sampai 10.47 gitu, 10.20 sampai 10.47 ini area uptrendnya dia. Kenapa disebut uptrend kalau dia break ini? Karena posisinya ini swing low yang pertama, ini swing low yang terakhir gitu. Swing low yang terakhir ini berdasarkan dari ambil di daerah sini gitu. Swing low yang ini itu diambil dari sini gitu. Makanya ini kalau dia break dari sini berarti ini atap legatnya struktur harga ya, dimana polanya itu akan berubah menjadi uptrend gitu. Berarti kita bisa buy ketika dia bisa break dari sini, kemudian retest dulu tetap ya, lalu kita ambil buy dengan target harga di sini. Itu targetnya itu kurang lebih di level harga 11.21 sampai 11.43 gitu. Oke. Nah mengenai data hari ini ya, untuk data minggu depan itu kalau saya perhatikan ya di investing nah untuk minggu depan itu ada untuk USD ya. Kalau untuk USD itu ada CPI ya, ada CPI di tanggal 10 Agustus sama ada PPI di tanggal 11 Agustus, 2 hari beruntun itu yang nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut di video dailynya. Ini mungkin sekian dari saya untuk Euro USD sama GBP USD ya. Jadi kalau kalian punya saran ataupun punya masukan ya, atau ada informasi yang belum saya sampaikan, boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana, dan terima kasih juga, sampai jumpa pada video berikutnya.